kamu kan ngatain Kak Ruben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh? Heran deh Wenda. Sarwenda di Instagramnya dengan menggunakan kemeja putih polos meminta maaf kepada publik. Pertanyaannya kenapa ke publik gitu? Kenapa kok bukan ke Kak Ruben on? Ke publik, ke saudara-saudara. Oh gitu. Ya ada saudara tapi tidak ada nama Ruben Onsu. Memang itu yang jadi pertanyaan dari netizen. Ya kan kamu kan ngatain Kak Ruben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh? Heran deh Wenda. Adiknya kenapa nggak minta maaf juga? Maksudku, oke, yang mana ini? Adiknya juga satu komplotan itu kan harusnya minta maaf juga dong. Baik yang sama namanya siapa satunya itu perempuan yang katanya Manda itu. Harusnya tiga-tiganya itu harusnya mereka minta maaf loh. Harus secara langsung. Kalau tentang itu mungkin lebih ke pribadi mereka gitu, pribadi dan watak. Saya cuman intinya saya itu mau ketemu anak, udah. Sana sini. Jadi maksud saya tuh kayak orang mau arahnya kemana, lo ngomongnya kemana. Akhirnya gue jadi ikut-ikutan deh. Karena ya semua yang lo ucapin harus gue jawab lah. Ya. Harus gue jawab sehingga udah nggak mau diam lagi. Lagi viral, Sarwenda terancam angkat kaki dari rumah mewah cuy ya. Jadi berdasarkan info yang gua dapat nih cuy ya, jadi rumah mewah ini ya Ruben itu nggak bayar cuy. Gua nggak tahu alasannya, entah nggak ada duit atau sengaja nggak mau bayar, gua nggak tahu ya teman-teman ya. Yang jelas ya, ini kreditnya udah macet cuy dan bentar lagi akan ditarik ya teman-teman ya. Menurut kalian gimana sih guys ya, kenapa ya walaupun mereka udah cerai begitu ya, masih aja saling singgung ya. Ya gue lihat sih Rubennya sih diem-diem aja ya, tapi ini loh ya, yang kemarin live bilang 200 juta, sekarang viral kan lu kan. Nah menurut kalian guys, siapa sih yang salah guys? Coba kalian komen deh guys. Rumah bersama, kesepakatan bersama, nyicil bersama. Tapi giliran utang Ruben sendiri. Yang bayar per bulan 397 juta Ruben. Yang make dia. Giliran punya utang, jadi utangnya siapa? Ruben. Nanti kalau sudah lunas punya siapa? Punya dia. Jadi ini gimana sih konsepnya ini? Jadi Ruben ini konsepnya apa ini? Konsepnya membayar aja gitu maksudnya. Jadi ibarat kata Ruben ini dapatnya itu anak udah nggak dapat gitu kan, rumah nggak dapat gitu, bayar iya, jadinya utang punya dia. Perasaan Ruben ini dapat gak enaknya aja ya. Kita akan bongkar ya, siapa sih pacar Sarwenda anjing nih Kiki yang bernama Giorgio Antonio ini. Wah ya, kita akan membuat pertanyaan melalui kartu tarot dan kartu oracle dan melalui energi semesta. Yang pertama kita akan tanya dengan semesta, apa benar pacar Sarwenda ini seorang CEO? Kita akan buka, apakah benar yang biasanya kalian tutup-tutupin? Tapi di sini tidak akan bisa tertutup. Bulan purnama. Apakah dia seorang CEO? Seorang laki-laki yang berjubah hitam, yang menyalakan lilin. Dari dua kartu ini kok saya nggak ngerasakan ya sosok leader, sosok penguasa. Saya nggak merasakan yang namanya kok ada seperti CEO tuh, saya nggak merasakan seorang pimpinan itu energinya nggak ada gitu ya. Karena di sini bulan purnama dan ini adalah seorang laki-laki yang buat lilin. Dia ciptakan sendiri untuk jalan itu. Jadi kalau dia CEO, mohon maaf sekali berbeda pendapat dengan saya di sini karena kartu oracle dan kartu tarot menggambarkan tidak CEO. Bukan ya. Gitu ya. Dan kartu tarot ini yang satunya menggambarkan bahwa dia sendiri yang membuat sinar jalan itu. Oh, yang membuat cerita itu dia sendiri. Biar dianggap orang wow. Tidak ada energi CEO, tidak ada energi suatu orang besar, tidak ada. Tapi yang saya rasa di sini seperti kayak orang-orang yang suatu brand. Yang pengen ngambil jasanya, kontrak seperti itu. Waduh, ini mohon maaf untuk sebuah cahaya yang dia buat sendiri. Ini si Sarwendanya mengetahui dia mengetahui. Oh, berarti ya memang tahu bahwa belum itu. Ala-ala ngono. Ya, nggak apa-apa. Buat aja. Buat aja.
Oh, seorang laki-laki yang sedang melukis atau menulis di dalam goa. Ketakutan, Oh, sekarang Ki. panik, was-was. Ketakutan, panik, was-was. Ya, itu tadi dah. Ya. Nggak jujur sih ya. Karena yang saya rasakan di sini ya, energi dari pacarnya Sarwenda ini Oke. sebenarnya tipe laki-laki yang diketek, Oh, perempuan, takut, takutan orangnya. orangnya tuh sebenarnya tipe penakut gitu. Tipenya Ki, penakut ya. sebenarnya. Ya, harus ada yang orang bentengin dia. Oh, anjir. Dia tipe kalau orang yang di belakang layar, ditolongin saya. Seorang perempuan gitu. Yes. Besar. Gitu ya. Ya, saya rasakan seperti itu. Jen. Ketakutan, was-was, udah mulai panik. Ya, Wow. bersembunyi dulu. Oh. Cari aman. Dia pakai metode netizen Indonesia itu, apabila ada masalah, keluar aja dulu. Nanti masuk lagi ceritanya lain kok. Oh, Dia pakai metode itu. Yang saat ini dia yang rasakan. saat ini yang Jadi energi ketakutan, panik, was-was, campur aduk dalam hidupnya saat ini. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru urusin perpajakan juga baru diselesaikan. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Padahal kan sudah jelas-jelas kalau masih dalam tahap pacaran itu belum menjadi sebuah kewajiban ya. Yang komentarnya begitu-begitu pasti tipe-tipe cewek yang kalau pacaran banyak mintanya sama pasangan. Malu, padahal masih pacaran. Terus ada yang bilang, katanya CEO, katanya banyak duit, katanya orang kaya. Juga harus jaga harga diri kali. Masa masih pacaran aja udah minta-minta. Meskipun sama konglomerat sekalipun, kalau misalnya pada dasarnya belum jadi tanggung jawab ya jangan minta. Mana sih? Itu tandanya berarti si Sarwenda ini ya tahu diri, tidak suka minta-minta, nggak kayak kalian. Terus ada yang bilang lagi, katanya CEO harusnya gampang dong beliin rumah, kok renov terus kok lama. CEO juga manusia lah, kalau misalnya dia mau beli rumah, mau bangun rumah kan juga butuh proses si tukang lah bekerja kayak mana. Aduh, main game aja nih ya butuh proses loh, nyusun ini nyusun itu, nggak ada yang langsung jadi. Sulap kali ya. Alah, kelama terlalu banyak tuntutannya. Ada yang bilang, CEO tapi kok pengangguran terus, mau kondo, pansos. Kasih tahu ya, orang kalau mau pansos ya, si pansosnya juga lihat tampang. Kalau pada dasarnya tampang lu tidak menjual, lu mau pansos sama artis papan atas Hollywood juga percuma, say. Tidak menjual karena tidak ada kualitas. Nge-live ngomong di depan kamera juga punya skill loh. Kalau nggak punya skill, siapa mau beli produknya? Bukan kayak live mandi lumpur dapat gift. No ya, no. Gue sadar sih ya kenapa kalian tuh selalu bilang CEO gadungan, CEO mau kondok, karena si Joy ini tidak pernah flexing. Ya, dia tidak pernah memamerkan yang dia punya. Karena dia bisa menjaga pandangan sesama manusia. Paham nggak dari sini? Jadi kalau misalkan seseorang terlalu banyak flexing, sebagian manusia merasa tidak mampu, nanti juga bakal ngerasa iri lagi. Aduh, kok hidup gue nggak bisa kayak si itu ya. Flexing salah. Ya, hidup biasa-biasa aja dianggap mau kondo. Banyak tuntutannya. Ini yang pacaran sama si Gio, siapa yang nuntut beli ini, beli itu siapa? Heran kadang-kadang gue sama netizen. Terus masa ada yang ngomong kayak gini lagi, nanti kalau misalnya gak jadi nikah kita ketawain rame-rame ya. Aduh, kata gue, urus aja deh urusan pribadi ya, jangan ngurusin kehidupan orang lain. Nanti hidupmu yang terlalu banyak diketawain orang, kamu sakit hati. Kalian sih keterlaluan sih, belum apa-apa udah nyumpahin orang biar bisa. Kasihan kata gue mah, hidup kalian kayaknya gak pernah bahagia atau gimana ya. Kayak gimana sih, say? Kata gue mah perbanyak ibadah deh, ya. Perbanyak ibadah. Jangan terlalu jahat itu mulut. Jangan kan pacaran, orang udah nikah aja bisa cerai. Kalian lagi yang sosok ngatur hubungan orang mau sampai mana titiknya. Aduh, kata gue masuk ngatur kalian. Daripada kalian menebak-nebak hubungan orang bakal sampai di mana, mending kalian urus deh. Ya, kalian uruslah hubungan asmara kalian sendiri. Itu tuh yang udah nikah tuh. Gimana? Harmonis gak sama Pak Su? Harmonis gak? Langgeng gak kira-kira?
Atau yang itu tuh yang udah pacaran tuh, sudah ada pembahasan mau nikah, sudah dilamar, atau sudah dikenalin sama orang tua. Nah kan, coba dicek lagi ya.